Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Ya, Selamat datang. oke. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam ya teman-teman semua. Ya, selamat datang di acara ILC. Ya, ILC adalah iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity ini kita punya tagline adalah Share Network, Grow Network. Ya, artinya apa? Berbagi relasi, perbesar rezeki. Ya, di luar sana Amin. mungkin ada tagline yang bilang Your network is your network. Ya, artinya apa? Jaringan Anda adalah aset Anda gitu ya. Nah, tetapi kalau saya berpikir seperti itu kok kayaknya saya cuma buat diri saya sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya jaringan saya juga bukan milik saya gitu ya, karena setiap orang itu bebas untuk berkoneksi dengan siapa saja. Nah, jadi terpikirlah ide bahwa yuk kita berbagi relasi dan kita sama-sama memperbesar rezeki. Seperti itu. Nah, buat yang belum kenal, kenalkan dulu, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CFO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan Game Card. Ya, Game Card ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara e-course digital marketing dengan permainan kartu, sehingga teman-teman bisa belajar sambil bermain bersama dengan keluarga, teman-teman kantor, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, social commerce ini di mana perdagangan kita itu dipengaruhi oleh faktor sosial seperti itu. Nah, jadi coba kayak teman-teman misalnya mau beli sesuatu, kan pasti kan tanya dulu di Facebook, lihat dulu di Instagram, lihat reviewnya, lihat bintangnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat demografi Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ya kita lihat total populasi jumlah pengguna sosial medianya ada 110 juta. Nah, terus itu sekitar 14%. Ya, negara maju itu ada sekitar 14%, teman-teman. Sedangkan di Indonesia itu kira-kira kita masih sekitar 3%. Nah, ini juga yang ini untuk mendorong minimal kita sumbangsi 0,05 aja. Atau 0,005 pun masih udah syukur, alhamdulillah seperti itu ya. Bahwa kita juga bisa berkontribusi atas kemajuan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Dan kalau ditanya misalnya bagaimana caranya untuk menang di eranya social commerce saat ini, ya hanya ada dua cara teman-teman. Apakah Anda pengen pakai cara berkompetisi? Ya, kalau Anda pakai cara berkompetisi, artinya kita akan sikut-sikutan, kita akan saingan gitu ya, saling bunuh-bunuhan bisnisnya seperti itu. Atau kita bisa pakai cara berkolaborasi. Ya, berkolaborasi ini ya kita bekerja sama untuk besar bersama-sama, teman-teman. Nah, kalau ditanya berbisnis di era digital, Anda mau yang sebelah kiri, kalau Anda menjadi kiri, artinya Anda akan menjadi ikan kecil yang tercerai-berai, dan walaupun kita adalah ikan-ikan kecil, tapi kita bisa untuk bersatu di dalam sehingga kita akan terlihat besar juga dan membuat ikan-ikan coba untuk mengganggu kita juga takut seperti itu. Nah, kenapa? Karena di masa pandemi saat ini bukan lagi pebisnis besar akan dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendiri, teman-teman. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih merupakan seorang calon pebisnis? Ataukah Anda pebisnis pemula? Atau Anda pebisnis yang sudah berpengalaman? Di dalam sebuah komunitas, kita semua bersatu padu dan
kita semua bisa saling sharing pengalaman kita. Ya, pandemi saat ini ya, dan data ini saya dapat ketika saya mewawancarai sekitar 100 pengusaha UMKM yang kita kenal ya. Jadi jaringan kita yang kita kenal, kita tanyain satu-satu, kita listing ya tantangan dan realita yang terbesar di masa pandemi dari tahun 2020 kemarin. Nah, tantangan pertama adalah mereka rata-rata bilang nggak punya modal besar ya. Nah, tetapi realitas sebenarnya adalah belum ketemu orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi mereka. Nah, kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menjadi mentor untuk mengembangkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk bisnis mereka untuk menjual produk unggulan. Ya, nah itu adalah 3 tantangan dan 3 realitas. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut, bisa ikuti Zoom ini sampai selesai. Ya, kenapa? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sebuah sharing session yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah dari orang yang sangat luar biasa. Saya kenal beliau kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya, ketika beliau masih menjabat sebagai direktur utama di PT Sarinah, teman-teman, ya. Dan beliau sangat humble sekali, ya, mau sharing tentang pengalamannya, tentang pengetahuannya kepada kita-kita di sini, ya. Mari kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah atau kita kasih reaction kepada Bapak Gusti Ngurah Putu. Halo. Halo. Halo Pak Juanda. Yes, sorry Pak. Silakan Pak. Ya, ya. Oke, tadi putus-putus nggak kedengeran suaranya nih. Kedengeran, suara saya kedengeran jelas? Saya. Halo, Ya. halo. Dengar, Suara dengar, saya Pak. kedengeran jelas ya? Selamat malam Dengar, Bapak Ibu. dengar Pak, dengar. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Juanda yang luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, ini kesempatan luar biasa bagi saya untuk bisa sharing sedikit pengalaman terkait dengan situasi yang kita hadapi bersama sekarang di industri retail ya khususnya. Ya, kesempatan ini tentunya saya banyak belajar juga dari Pak Juanda ya, sebagai walaupun beliau lebih muda daripada saya, tapi pengalamannya di industri retail sangat luar biasa. Demikian juga khususnya di era digital sekarang. Dan di sini banyak para tokoh lah ya yang hadir di community ini, luar biasa. Saya terima kasih bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Khususnya untuk Pak Peter nih, saya sering sitir itu apa namanya, beliau kan rajin posting tentang semangat paginya ini yang luar biasa, pesan-pesannya. Itu izin Pak Peter, saya sering share juga tuh ke teman, akhirnya ya Pak Peter punya saya copy, kirimin aja. Bagus pesannya, terima kasih Pak Peter. Yang saya tahu di sini yang muncul namanya nanti. Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan tema yang kita akan bicarakan atau diskusikan pada hari ini, malam ini tentu malam yang luar biasa bagi saya sendiri khususnya, karena industri retail di mana tadinya saya berkecimpung kurang lebih hampir 4 tahun ya gitu, 3 tahun setengah, 3 tahun 7 bulanan saya mengendalikan Sarinah di terakhir. Jadi tapi sebenarnya boleh dikatakan biar audiens tahu semua, background saya adalah saya sebenarnya aslinya itu Pak Pos, Pak. Ya, jadi saya berkarir di BUMN memang selama karir profesional saya lebih banyak di BUMN. Saya di BUMN kurang lebih 34 tahun.
ya, dari bawah sampai akhir dan lebih banyak di PT Pos Indonesia dari supervisor sampai direksi, kemudian pindah ke Sarinah dan berkenalan dengan para teman-teman yang luar biasa ini, termasuk Pak Juanda. Nah, kalau kita melihat situasi pandemi sekarang, tentu kita patut prihatin gitu ya. Artinya kalau kondisi ekonomi pasti sangat cukup tertekan dengan situasi sekarang ini, tapi sebagai profesional tentunya kita harus selalu bersikap positif juga dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Karena bagaimanapun pasti ada juga peluang-peluang yang bisa kita create ataupun yang bisa kita kolaborasikan antara teman-teman selama profesional, dan ini yang akhirnya membuat saya semakin optimis sebenarnya, walaupun pandemi COVID ini betul-betul nanti saya akan share coba beberapa slide yang coba saya kutip dari beberapa pengalaman, dan ini mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita malam ini. Jadi Pak Juanda, saya sekali lagi berterima kasih di kesempatan ini, dan nanti izin nanti share screen untuk pada teman-teman agar ada guidance kita diskusi sedikit. Nanti setelah itu mari berbagi. Saya setelah purna tugas dari Sarinah Juli 2020 kemarin, saya sekarang aktif di beberapa kegiatan memang. Pertama, memang saya kembali ke alma mater saya terdahulu di Pos, membantu teman-teman pensiunan untuk membangun koperasi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak. Ini koperasi pensiunan Pos yang tentunya memanfaatkan mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan PT Pos Indonesia, lingkungan bisnisnya, dan ya puji Tuhan sudah mulai menggeliat mulai tahun ini. Kemudian yang kedua, saya membantu teman saya di startup sebenarnya di company yang bergerak di distribusi atau logistik, PT Swa Inti Pratama. Ini di daerah Keranggan situ kantornya, dan kami baru mulai bergerak, dan alhamdulillah sudah mulai insya Allah mulai bulan tahun di menjelang akhir tahun ini kita mulai beroperasi melayani customer di ujung barat sana di Medan. Ini pecah telurnya startup di bidang distribusi yang kami bangun bersama teman-teman kami. Kemudian yang ketiga, saya aktif di Santripreneur Indonesia di PT Trend Global Sejahtera untuk memajukan ekonomi santri. Ya, ini bersama para sahabat saya yang ada di beberapa aktivitas Santripreneur Indonesia. Nah, ini tentu satu kesempatan yang luar biasa saya bisa sharing. Dan izin Pak Juanda, saya akan masuk langsung ke materi yang akan saya sampaikan. Bisa? Siap. Silakan di share screen Pak, udah bisa Pak. Oke. Bisa nampak ya? Belum ya? Siap, kelihatan Pak, kelihatan sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Bentar, saya ini dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi agar kita bisa ada bahan diskusi sedikit pada malam ini apa yang saya cermati dari industri retail khususnya, berkaca dari situasi sekarang, tentunya kita harus kata kunci yang tadi juga disampaikan oleh Pak Juanda tadi di pembukaan, tentunya di era pandemi ini selain memang terdampak terhadap kegiatan ekonomi kita, tetapi saya yakin bahwa peluang-peluang itu masih banyak yang muncul. Karena faktanya banyak juga teman-teman kita yang berhasil membuka usaha baru, apakah dia melakukan turnaround, apakah dia melakukan revitalisasi dan sebagainya. Dan ini nyata kelihatan di lingkungan kita sekarang, ada yang memang tutup, tapi banyak juga yang tumbuh saat ini. Saya misalnya bersama dengan teman-teman alumni UGM, kami bergerak di PT Kersa Institusi Gama, itu kami membantu BUMN Indonesia Power misalnya untuk meng-create corporate startup. Bagaimana corporate sebesar BUMN itu juga menyadari berapa pentingnya untuk melakukan transformasi dari tradisional bisnisnya, kemudian menjadi sekarang tentunya bergerak ke arah digital, dan mereka mengajak
men-challenge para generasi mudanya untuk membangun startup-startup di dalam perusahaan untuk bisa menjadikan portofolio baru mungkin bagi korporasi ini. Ini suatu hal yang menarik sebenarnya dari situasi pandemi yang dihadapi sekarang. Para pimpinan perusahaan selalu berpikir untuk bagaimana bisa menjaga sustainability dari perusahaannya itu ya. Sekali lagi tanpa maksud untuk menggurui, ini yang bisa saya petik ada 5 hal lah ya dalam pandemi ini. Kita bisnis retail atau industri retail ini terdampak. Rata-rata bisnis retail itu berdarah-darah ya kata teman-teman di lapangan. Saya nggak tahu mungkin kalau Pak Peter mungkin restoran sudah mulai bangkit ini kalau Pak Peter ya. Restonya luar biasa. Kita tahu bahwa khususnya ya kalau saya lihat dari Sarinah aja, sejak pemerintah mengumumkan di awal Maret ya, Maret tahun 2020 itu akan mulainya masuknya masa pandemi di kita, PPKM. Dulu bukan PPKM, namanya apa? Yang pertama itu kita sama-sama melihat betapa pelaku retail ini sangat terdampak. Kami khususnya di Sarinah pada waktu itu yang berada di jantung ibu kota, ada kejadian-kejadian yang luar biasa menyebabkan toko kami tidak bisa beroperasi secara maksimal begitu. Sehingga bagaimanapun cash in-nya menurun, operasionalnya tetap berjalan, dan ini mengakibatkan tentunya berdampak kepada kinerja finansial perusahaan dan berdampak pula kepada mitra-mitra kerja yang bergabung di Sarinah pada waktu itu. Kami sungguh sedih sekali. Sebagai ilustrasinya, Sarinah pada waktu setelah kondisi makin memburuk, kami pada waktu itu di sesi kedua, tahapan kedua dari harus tutup di Grey itu, kita merumahkan karyawan aja, yaitu hampir 50%, Pak. Itu suatu hal yang dampak realnya kepada industri retail pada waktu itu. Mungkin juga teman-teman pelaku retail ataupun industri lain mengalami hal yang serupa. Dan omset Sarinah langsung drop memang. Ya, boleh katakan hampir sisanya itu tidak lebih dari hampir lebih dari 50-60% kita drop. Dan itu memang dampak nyatanya di awal-awal pandemi itu. Karena ditutupnya itu kan menjelang hari raya waktu itu, menjelang hari raya Idul Fitri, di mana kalau bagi peritil kan itu khususnya Sarinah masa kemasan atau kita menambang emasnya itu di masa-masa Lebaran itu ataupun Natal gitu kan. Nah itu kita kehilangan momentum itu. Ini sekali lagi bisnis retail betul-betul terdampak ya. Dan sekarang tetapi dengan inovasi yang ada, ini sudah mulai akhir ini sudah mulai bergairah sih. Kemudian kita bisa melihat dampak berikutnya karena financial performance-nya menurun, tentu memang banyak pelaku atau rekan-rekan yang tutup toko gitu ya. Kami juga dari gerai-gerai yang kami miliki di seluruh Pulau Jawa ini, yang kami buka hanya yang utama saja. Jakarta masih, Semarang, Malang. Yang lain-lainnya relatif kita di bandara-bandara kita masih jaga, tapi yang lain-lainnya kita tutup. Nah ini dampaknya. Dan saya yakin juga teman-teman pelaku retail lainnya juga mengalami hal yang serupa, karena bagaimanapun operasional yang tetap tinggi tentu akan menyulitkan manajemen dalam konteks mengelola perusahaan, sehingga perlu melakukan rasionalisasi ataupun efisiensi, baik dengan menutup ataupun mengalihkan operasional toko kepada tempat yang lebih efisien, dan atau memilih lokasi-lokasi tertentu yang memang dianggap masih tetap profitable bagi perusahaan. Itu ini hal yang wajar atau yang logis dilakukan oleh para pelaku retail. Dan memang kita sangat banyak belajar dari pandemi COVID-19 ini ya. Ini betul-betul pandemi yang memberikan pelajaran tidak hanya pada pelaku-pelaku bisnis besar, tapi juga yang kecil pun. Yang di masa lalu kita mendapatkan bisa mendapatkan historicalnya bahwa UKM itu rentan tidak terkena pandemi sebenarnya, tidak kena resesi gitu ya. Tapi COVID ini betul-betul luar biasa, yang besar ataupun yang kecil semuanya terdampak. Ini suatu pelajaran yang luar biasa, sehingga
kita patut melakukan rethinking terhadap bagaimana strategi-strategi bisnis yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis ini agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari perubahan-perubahan lingkungan bisnis yang terjadi karena pandemi ini. Dan yang paling menarik kan yang kita bisa cermati dari situasi pandemi ini adalah daya beli masyarakat pasti menurun ya. Orang lebih mengkeep ya cash-nya itu untuk hal-hal yang sangat priority banget kan gitu ya. Khususnya di bidang kesehatan, nanti saya akan coba jelaskan sedikit hal-hal yang produk yang priority yang diambil masyarakat di masa-masa pandemi ini. Dan berdasarkan laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana Pak Menteri menyampaikan pada awal-awal pandemi itu, kami sempat berdiskusi dengan beliau, hampir 47% UMKM Indonesia itu kolaps. Padahal kita tahu bahwa UMKM itu kontribusi hampir 60% ya terhadap PDB kita. Ini kan dampaknya multiplier efeknya sangat besar ya. Banyak sekali industri-industri yang terdampak, khususnya UKM ini. Karena mereka kan pasti yang produknya, kalau produk makanan yang cepat harus selesai hari itu dan habis, karena nggak pembelinya nggak banyak, menurun, akibatnya mereka tutup ya. Ini tentu suatu situasi yang cukup memprihatinkan, tetapi mudah-mudahan sekarang situasi sudah makin membaik dan ini tentunya akan menjadi gairah baru bagi kita untuk mencoba beradaptasi tentunya dengan situasi new normalnya. Nah, tapi di satu sisi kita melihat tadi dampak pandemi yang cukup menyedihkan atau memprihatinkan tersebut, tetapi saya melihat bagaimana pandemi ini mengajarkan kita untuk kreatif gitu ya. Sehingga peluang-peluang yang coba kita lihat di masa pandemi ini kan di retail saya mencermati munculnya model bisnis baru. Kami yang di Sarinah khususnya misalnya yang offline, yang kuat di offline-nya, mau tidak mau sekarang harus melirik mentransformasi diri ke online-nya juga gitu ya. Kami membangun memang Sarinah Online pada waktu itu. Sebelum pandemi kami sudah berpikiran untuk membangun platform itu, tetapi kecepatan yang kami butuhkan memang harus lebih cepat lagi untuk bisa membuat platform retail yang bisa mengcover UKM-UKM Indonesia itu dan bisa mempromosikannya melalui platform tersebut. Alhamdulillah sekarang mulai bergerak ke sana. Jadi bagaimana dari offline to online ini betul-betul dikolaborasikan sehingga tidak bisa sekarang dibuat pemisahan yang eksak. Oh, ini bisnis retail yang offline, ini bisnis retail yang online. Sekarang semuanya, hampir semua produk itu bisa ada di offline, ada juga di online. Jadi ini tentu suatu hal yang memunculkan peluang bagi kita, dan di mana kita tahu juga gaya hidup masyarakat berubah sekarang di masa pandemi ini. Apalagi saat ini sekarang kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan itu kan luar biasa, sehingga betul-betul gaya hidup yang berubah, yang kalau misalnya saya ambil contoh di rumah aja, ibu-ibu rumah tangga sekarang rata-rata pesan cara sehari-harinya itu memesan produk itu kan melalui menggunakan WA gitu ya. Pesan secara online melalui WA. WA per WA ini luar biasa sekali, WA group itu luar biasa sekali di komunitas kami, sehingga ibu-ibu itu tidak datang ke pasar berbelanja ataupun ke minimarket, tapi mereka mengorder secara online melalui WA ataupun di grupnya. Ini satu hal yang luar biasa, sehingga ini peluang bagi kita. Kalau kita bisa melihat tadinya kita punya toko yang physical toko gitu ya, sekarang mungkin dia berubah, mungkin bisa berjualan dari rumah, tidak perlu physical outlet lagi, kita nggak perlu sewa outlet, tapi kita menyediakan produk yang dibutuhkan, membuat paket-paket produk dan seterusnya. Dan yang jelas kalau secara strategi bisnis retail, mau tidak mau kita harus berpikir omni channel gitu ya. Omni channel ini kan merupakan suatu opsi yang menjadi keharusan menurut saya saat ini. Tidak ada suatu retail yang tidak menggunakan omni channel ini. Tidak ada yang memilih hanya single gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga, kita diskusi bahwa kombinasi antara offline dengan online ini baik oleh pelaku yang sudah multi company pun seperti Alibaba pun
mau nggak mau dia juga memilih strategi omnichannel ini. Sehingga multi channel ini betul-betul menjadi suatu keharusan bagi semua pelaku bisnis retail khususnya yang ingin survive, ingin eksis atau ingin sustain dalam bisnisnya. Ini tentu suatu peluang, tentu harus mengupgrade skill ataupun knowledge dari orang-orang yang ada dalam organisasi kita sehingga mudah beradaptasi dengan dunia digital yang sekarang menjadi suatu hal yang mau tidak mau industri retail harus merapat atau berubah ke sana, mentransform diri menjadi platform retailnya harus berbasis digital. Karena sekarang kan orang itu ingin belanja, kalau anak-anak muda apalagi mereka maunya bisa milih-milih dengan di gadgetnya, mereka milih-milih dulu, nanti datang mungkin ke sekarang, kalau kondisi sekarang sudah mulai bisa datang ke mall lagi, datang ke mall, belinya di mall. Macam-macam opsi yang peluang yang bisa terjadi sekarang. Orang melihat di online-nya, kemudian belanjanya di offline-nya bisa jadi demikian, ataupun dia langsung berbelanja di online. Dan ini tentu suatu dinamika bisnis yang patut disyukuri ya. Kita patut bersyukur karena apa? Karena adanya perkembangan teknologi informasi khususnya saat ini sangat-sangat memberikan dampak positif menurut saya kepada industri retail. Kenapa? Karena sekarang industri retail tidak hanya terpaku kita membangun gedung-gedung toko yang besar, tetapi bagaimana toko kita atau bisnis kita mudah diakses oleh customer. Sebenarnya kuncinya kan bagaimana customer yang menjadi target kita itu mudah mengakses bisnis atau produk-produk kita, dan mereka juga mudah memahaminya dimanapun mereka berada. Tapi memang sebagai manusia, kita orang Indonesia khususnya ini kan kita hobinya belanja gitu ya. Kita hobinya datang ke mall gitu ataupun ke tempat-tempat perdagangan atau pertokoan. Dan itu suatu hal yang patut kita lengkapi. Artinya sekarang pelaku bisnis harus sadar kita harus melengkapi diri dengan piranti-piranti digital atau platform digital yang harus menjadi ini bukan apa ya, ini pilihannya harus punya gitu ya kalau ingin eksis menurut saya, karena itulah peluang yang ada saat ini. Dan kalau kita coba lihat ini, saya coba petik dari apa yang dikatakan Pak Andrew Busby ya, dia seorang tokoh yang memang sudah masuk dalam top 100 dia dari bisnis retail. Dia mengatakan ada 5 strategi bisnis retail yang bisa kita cermati dalam masa pandemi ini. Dia mengatakan yang pertama, karena perubahan dari perilaku masyarakat gitu ya, perilaku dari pelaku masyarakat kita sekarang, pastikan bahwa area retail kita mematuhi prokes gitu ya. Orang kadang-kadang customer itu kalau ngelihat kantor toko kita, ini sekarang datang ke toko kita, itu menurut mereka membuat mereka jadi cemas, itu mereka rasanya akan urung masuk ke toko kita. Artinya pastikan bahwa petugas kita di dalam pertamanya mengikuti betul-betul protokol kesehatan itu, menggunakan masker gitu ya, dan ataupun menjaga jarak ya, social distancing itu dan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang toko kita perlu siapkan sehingga kita dilihat memang kita beradaptasi, kita juga aware terhadap pandemi yang memang masih terus bergerak, berubah, dan ini bermutasi demikian yang sangat dapat membahayakan kita semua. Nah, kita juga sebagai pelaku retail kan memang dari dulu ini bukan hal yang baru tentunya. Think global atau act local, artinya kita mendahulukan customer. Bagaimana artinya customer kita itu kan kalau bisa apa yang kita sajikan itu dia mendapatkan informasi lebih kan gitu ya. Apapun yang kita sajikan kepada customer kita itu, kalau di Sarinah misalnya kami pada waktu itu mulai memunculkan storytelling dari produk UKM yang kami sajikan ya, produk kerajinan kita, sehingga customer kita dia tahu, misalnya salah satu contoh misalnya kita ngomong ada produk yang
yang jarang dibeli, tapi kalau dibeli nilainya luar biasa di Sarinah. Misalnya ada kayu-kayu gaharu gitu ya, yang lokal itu nggak banyak orang beli, tapi customer-customer yang datang ke Sarinah dari China khususnya itu mencari mereka, atau yang dari Timur Tengah datang, mereka mencari barang itu. Kita bayangkan, kalau saya pribadi jujur aja, disuruh beli mencari gelang batu gaharu yang harganya bisa 80 juta. Males juga gitu ya, jujur aja. Tapi itu customer ada cari gitu ya. Dan misalnya tapi unik gitu ya, unik ya kalau kita di Sarinah. Kalau pengalaman kami di Sarinah, kemudian kami tambahkan dengan penyajian storytelling yang mudah dipahami oleh orang lain. Mereka melihat, oh ternyata kerajinan dibuat dari kayu gaharu ini, mereka memberikan benefit menjadi pragnan gitu ya, menjadi pengharum ruangan, menjadi pengharum dari lemari dan sebagainya, digunakan untuk hal-hal yang membuat mereka merasa lebih nyaman begitu. Akhirnya ada juga customer yang mencari grade-grade tertentu dari produk itu. Nah, ini yang kita siapkan. Tapi kita harus berani menyampaikan, harus selalu menyampaikan sesuatu secara jujur gitu ya. Kemudian ini ada istilah yang menarik sebenarnya. Buy online, pick up in store. Artinya ini adalah, kalau Bupis ini kan saat ini sudah mulai banyak dilakukan kan gitu ya. Kalau dengan kombinasinya ada GoFood misalnya, ada sekarang kalau jual sayuran pun seperti itu. Banyak sekali sekarang bermunculan bisnis-bisnis yang orang membelinya online, pick up ngambil di toko, ataupun pesan kiriman bisnis pesan antar gitu ya. Ini adalah variasi-variasi dari Bupis ini, buy online, pick up in store. Atau bagi orang kantoran ini sangat menarik sekali. Mereka sudah pesan dulu secara online kepada toko langganannya, kemudian disiapkan oleh tokonya, dan pada jalan pulang diambil di tokonya. Ini suatu hal yang bisa dikombinasikan oleh pelaku-pelaku retail, dan kami di Sarinah juga melakukan hal ini. Ya, itu hal-hal yang kita lakukan sehingga berlanjut terus penjualan, walaupun memang harus diakui volumenya tidak sebesar pada waktu sebelum pandemi. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dari pengalaman kami, transformasi digitalnya adalah suatu kewajiban ya. Saya mengatakan kewajiban karena bagi pelaku retail mau tidak mau, ya omnichannel customer service ini menjadi keharusan yang dimiliki oleh pelaku retail. Artinya kita harus tidak memanjakan ya. Kita memang harus memberikan lebih banyak kepada customer kita agar dia mudah memahami apa sih produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka, sehingga mereka mudah mengambil keputusan dalam berbelanja. Tidak perlu banyak-banyak milih ke tempat lain kalau bisa. Karena kalau di dunia online sekarang kan orang bisa membuka laman-laman banyak atau membuka aplikasi banyak sekali untuk melihat produk-produk sejenis. Kemudian hal yang menarik kalau kita lihat sekarang sudah diterapkan oleh beberapa retail modern kita sekarang, bahwa lokasi retail adalah social meeting place gitu ya. Di mana kita lihat banyak sudah dilakukan oleh para pelaku retail sekarang. Ini menarik sekali. Banyak kita lihat ada coffee shop-nya gitu ya. Ada juga mungkin tempat main anak-anaknya di tempat tertentu. Tentu ini adalah perubahan perilaku kita sebagai pelaku retail untuk melihat perubahan perilaku dari target customer kita, sehingga mereka merasa nyaman dan puas terhadap apa yang kita berikan. Mungkin satu lagi slide yang ingin saya share, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa sih yang perlu kita lakukan di masa pandemi ini kan. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah terus dan menerus mengingatkan kita bahwa mau tidak mau prokes kesehatan itu menjadi prioritas yang harus kita perhatikan dalam situasi sekarang. Bahwa less contact ekonomi ini pasti akan berkembang ya. Kita mau tidak mau sebagai pelaku retail harus memanfaatkan akses digital tadi. Ini bagaimana kita membuat platform-platform bisnis kita harus bergerak ke digital. Ya kalau tidak, mungkin waktunya memang kita akan harus berubah itu. Tidak bisa kita melawan situasi seperti ini. Kita katakanlah walaupun kita punya produk yang sangat unik gitu, kita mengatakan bahwa kita nggak butuh teknologi, rasanya salah ya gitu. Kita harus mulai
less contact ekonomi ini mau tidak mau ini sudah perubahan suatu perilaku yang akan terjadi di depan kita. Menyesuaikan produk sesuai dengan situasi pandemi. Nah, ini menarik ya. Kalau saya melihat beberapa teman yang kebetulan juga jadi mitra Sarinah pada waktu itu, mereka ikut misalnya untuk tetap menjaga cash flow-nya, karena di pandemi ini kan produk pilihannya kan di alat kesehatan misalnya gitu, maka dia menambah scope dari bisnisnya, juga melakukan penjualan produk alat kesehatan, misalnya seperti itu. Ini tentu menyesuaikan produk yang ditawarkan kepada customer kita, sesuaikan kalau misalnya kita di Indomaret, kita di minimarket begitu, tentu di lingkungan kita sesuaikan produk-produk kita sesuai kebutuhan lingkungan kita. Dan yang tidak kalah menarik tentu ini dikatakan juga 3F ini dari co-foundernya tiket.com ini saya petik, akan menyelamatkan perusahaan kita, yaitu kita harus bisa memberikan pelayanan yang cepat, yang fleksibel dan friendly. Ya, ini mau tidak mau, apalagi untuk para milenial, mereka sangat malas kalau dilayani lambat gitu ya. Dia butuhnya yang cepat, ya cepat baik dari sisi pelayanan di in-store-nya maupun delivery-nya gitu. Kemudian fleksibel, mereka bisa tidak hanya di tokonya yang dia bisa melakukan misalnya sambil ngopi atau kita menyiapkan wifi misalnya atau hal-hal lain, tapi juga fleksibel dalam infrastruktur dari pelayanan kita. Dan yang jelas user friendly ini harus menjadi kebiasaan kita sebagai penyedia bisnis untuk bisa membuat orang itu datang dan datang lagi, karena bagaimanapun untuk mengandalkan impulse buying semata tidak mudah juga di masa pandemi. Menurut pengalaman saya, kita harus membuat orang itu mau melakukan pembelian kembali kepada toko kita, karena apa? Mereka merasa bahwa kita memberikan hal lebih, bisa melayani dengan cepat, fleksibel, infrastrukturnya kemudian ruang ke situasinya friendly banget, atau kalau platform digital kita atau aplikasi kita juga harus se-friendly mungkin. Dan yang terakhir tentunya memang harus adaptif terhadap perilaku konsumen di era new normal ini. Artinya kita mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar pasti mereka sudah menyiapkan customer service yang betul-betul omni channel juga gitu ya. Orang bisa mengakses kita melalui web, bisa melalui WA, bisa melalui mungkin medsos yang lain, bisa juga kadang-kadang melalui Instagram maupun Facebook gitu, seperti itu. Ini perilaku-perilaku yang kalau di toko yang kami di Sarinah, tapi saat ini sedang mudah-mudahan begitu nanti new store kami selesai, itu targetnya kita sudah adaptif terhadap kebutuhan digital ini. Misalnya ada pelayanan-pelayanan yang berbasis digital, produk-produk itu sudah dalam app semua ya, bisa sudah di HP kita gitu ya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa perilaku belanja konsumen di masa pandemi ini kan, ini prioritas mereka boleh dikatakan. Mereka hanya beli kebutuhan pokok, produk kesehatan, obat-obatan gitu ya. Dan kemudian kalau yang di rumah itu beli makanan-makanan kaleng ini untuk awet gitu ya. Masakan kini karena kalau di rumah bisa pekerja kantoran pun sering melakukan masak gitu ya. Jadi masak di rumah dan belanja dalam jumlah bagi, karena bagaimanapun kita tidak sedikit jumlah kita berjalan-jalan ke mall ataupun ke minimarket atau supermarket. Tentu ini situasi-situasi yang ada. Itu mungkin Pak Juanda, Bapak Ibu sekalian yang pembuka diskusi yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya, dan ini mari saya buka untuk kita diskusi. Pak Juanda, saya kembalikan kepada Bapak untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ngurah. Dan teman-teman, ya seiring dengan dibukanya sesi diskusi ini, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti mekanismenya adalah teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan raise hand dulu ya. Ketika nanti raise hand, saya bisa tunjuk teman-teman dan teman-teman bisa open mic untuk berdiskusi seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman lagi berhalangan untuk buka mic atau buka kamera,
boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat, nanti saya juga akan bisa bacakan untuk Pak Ngurah gitu ya. Nah, tadi saya sudah melihat ada satu pertanyaan dari sebentar saya cek ya, dari Pak Arjo nih ya. Dengan membuka kembali mall, apakah penjualan secara offline masih punya kesempatan dalam persaingan dengan toko online, Pak Ngurah? Oke, menarik ini Pak. Ini suatu situasi real ya. Kalau kita ngomong sudah dibukanya mall-mall begitu ya, apakah kita masih orang akan masih trendsnya masih di online atau bagaimana? Kalau dari pengamatan kami memang kalau kita lihat masyarakat kita kan lebih suka sebenarnya ini, kalau masyarakat Indonesia ini kan lebih suka datang ke mall gitu ya, datang ke toko swalayan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah ini akan tetap menarik dunia digital atau online itu? Pasti ya. Karena mau tidak mau sekarang persentasenya makin meningkat kan ya. Kalau berdasarkan dari informasi Pak Roy Mandi misalnya dari Aprindo itu, kita tentu para retail ini tetap dominasinya offline itu masih lebih besar daripada online ya di Indonesia kita ya. Kita harus realistis melihat hal itu. Tapi apakah ini akan tetap dibutuhkan transformasi dari offline menjadi online? Rasanya pilihannya menurut saya adalah kita stick kepada strategi omnichannel itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita ready untuk melayani customer dalam situasi apapun. Demikian sih menurut saya Pak Yuanda. Makasih. Ya, siap. Thank you Pak Ngurah. Semoga bisa menjawab ya Pak Arjo. Atau Pak Arjo ada yang mau didiskusiin lagi nih ya. Dan saya mengundang teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya tentang industri retail atau mungkin mau curhat sama Pak Ngurah gitu ya, tentang bisnisnya, tentang industri retail yang dialaminya, silakan juga gitu ya. Jadi kebetulan kita bisa dapat insight yang sangat berharga nih seperti yang tadi Pak Ngurah sampaikan gitu ya, bahwa kita perlu beradaptasi ya dengan segala macam kemungkinan-kemungkinan di depannya gitu ya. Oke. Silakan teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya nih, di sini saya bisa coba kita panggil ya satu persatu gitu ya. Ada Pak Edwin, halo Pak Edwin. Ada Pak Andi Anugrah, malam Pak Andi. Ya, ada Bu Juliana Saputro. Ada Pak Igusti Bagus Baskara, ya. Silakan. Ada Pak Bambang, ada Pak Iwan, ada Bu Nan Anita ya, ada Pak Yono, silakan ya Pak, ada Bu Melin atau Bu Rita Yulianti nih. Selamat malam semuanya, thank you sudah hadir teman-teman sekalian ya. Apakah ada pertanyaan untuk Pak Ngurah? Silakan ya, kita kasih kesempatan. Ya. Monggo, apa ada sharing dari teman-teman, silahkan aja ya. Ya. Atau teman-teman juga ada pengalaman tentang industri retailnya juga monggo ya untuk didiskusikan di sini. Gitu. Ada? Ya. Kalau nggak ada, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom chat sambil saya menjelaskan sedikit lagi tentang iCommunity-nya ya, Pak Ngurah ya. Yuk, siap. Monggo lanjut. Siap. Oke ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan diketik dulu di kolom chat, nanti saya akan bantu untuk bacakan. Oke, nah buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut, ya, ini adalah solusinya teman-teman. Yang murah dan mudah ya untuk network bisnis dan profesi Anda, bahkan memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Nah teman-teman, memperkenalkan iCommunity. iCommunity itu apa? iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, ini adalah valuable community atau komunitas yang sangat berharga, teman-teman. Yang kedua adalah Anda juga bisa mendapatkan low cost, teman-teman. Ya. Nah, apa sih valuable community itu? Valuable community itu teman-teman akan mendapatkan akses untuk bernetworking, teman-teman. Ya, akan mendapatkan akses untuk bernetworking
serta juga teman-teman juga bisa mendapatkan akses learning ya, seperti malam hari ini kita belajar insight-insight yang sangat luar biasa dari Pak Ngurah. Dan kita juga bisa punya akses contributing, di mana kita juga bisa berkontribusi untuk komunitas kita, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan quality leads di sini juga teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, ya, karena di dalam sebuah komunitas bisa saja terjadi deal-deal ataupun transaksi-transaksi, teman-teman. Ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan lead reseller baru ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost di sini teman-teman nggak perlu bayar biaya iklan, dan nggak perlu ribet teman-teman, serta nggak perlu kalian khusus. Nah, siapa saja sih yang cocok join di komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network untuk kemajuan bisnis dan profesinya. Para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis brand. Para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, finance, dan sebagainya yang ingin memperluas relasi serta network, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis atau reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual, para pebisnis yang sedang membutuhkan talent ya untuk tenaga ahli berbakat untuk bisnisnya di bidang digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain, serta para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding-nya. Nah, 3 aktivitas benefit Anda akan mendapatkan learning, Anda juga akan terkoneksi, dan Anda juga akan mendapatkan peluang ataupun opportunity, teman-teman. Ya. Nah, 3 hal ini kita padukan dalam sebuah platform yang namanya Social Connect, ya, dan teman-teman juga akan mendapatkan weekly gathering seminar by Zoom. Nah, seperti apa sih Social Connect-nya? Nanti kita sudah rancang, teman-teman, dan kita lagi tahap develop website untuk yang 2.0, teman-teman. Dan ini keren banget websitenya. Jadi kita akan berusaha membuat sebuah website yang bisa mematchingkan ya, mematchingkan antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain agar bisa terkoneksi untuk berkolaborasi. Nah, lagi develop websitenya, teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini tampilan-tampilannya. Dan bagaimana cara untuk mengakses komunitas ini? Komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman, tapi tenang aja, nggak mahal-mahal ya. Kita hitung awalnya itu sekitar 1.680.000 untuk 12 bulan membership ya. Nah, tapi kabar baiknya adalah angka ini ya kita lagi dalam program diskon 90%. Jadi teman-teman selama masih pre-launch, ini masih belum launch beneran teman-teman ya, masih pre-launch ya. Jadi teman-teman cukup membayar sebesar 168.000 saja untuk 12 bulan membership ya. Jadi kita sistemnya membership teman-teman. Dan untuk bernetworking 168.000 itu setara cuma Rp14.000 per bulan, sama dengan ongkos secangkir kopi doang, teman-teman, untuk membangun hubungan dengan pengusaha-pengusaha profesional dalam sebuah komunitas. Dan bagaimana untuk mendaftarnya? Ya, teman-teman bisa meminta link registrasinya kepada orang yang mengundang Anda, karena komunitas ini adalah komunitas by invitation only, teman-teman. Ya. Kalau nggak ada yang ngundang, nanti bisa hubungin saya, nanti saya bisa kasih link undangannya. Oke? Nah, itu sedikit penjelasan tentang iCommunity-nya. Kita kembali lagi ke sesi pertanyaannya untuk Pak Ngurah ya. Ini ada pertanyaan, Pak, ada 2 pertanyaan dari Pak Gusti Bagus Baskara ya. Bagaimana sebaiknya strategi untuk industri retail konvensional, Pak, yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk go online. Ya, kita tahu mungkin UMKM kalau disuruh bikin platform ya nggak bisa, Pak. Oke, menarik ini. Makasih Pak Gusti Bagus ya. Ini menarik. Kalau industri konvensional, bagaimana dia bisa? Nah, tentu kita harus cermat ya. Kalau sebagai pelaku bisnis konvensional, yang pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membuat prioritas di mana kita meletakkan produk kita. Artinya di mana kita buka store-nya. Sehingga jangan sampai kita membuka cabang yang banyak sehingga mengakibatkan cost kita besar, kan demikian. Yang kedua, saat ini rasanya walaupun di UKM terkecil ya sekarang pasti sudah punya yang namanya HP gitu ya. Berbisnis dengan online itu kan
tidak harus punya apps atau punya web begitu ya. Dengan menggunakan WA yang ada sekarang, apalagi kalau sedikit kita mau belajar sedikit, ada WA bisnis ya kalau nggak salah Pak Juanda ya. Betul, Itu betul. kan suatu hal yang sangat bisa digunakan oleh para UMKM kita. Kalau nggak salah WA bisnis itu kalau nggak salah sebulan itu bayarnya 50.000 berapa ya? Itu bisa maksimal sebenarnya juga kalau dilakukan oleh sekelompok. Jadi sekali lagi bagi pelaku bisnis retail konvensional, bagaimana strateginya adalah pasti melakukan efisiensi saat ini ya. Efisiensinya bisa dilakukan bagaimana? Misalnya kalau tadinya kita punya lebih dari satu cabang, sekarang harus bisa memilih cabang mana yang masih di-on-kan, kan demikian, sehingga dia bisa melakukan efisiensi secara operasionalnya. Kemudian sedikit menyentuh dengan menggunakan device yang dimiliki, tidak perlu harus membuat suatu hal yang luar biasa, karena kalau misalnya tadi saya katakan WA bisnis itu belajar sedikit, itu kita bisa menggunakan kalau sepanjang itu masih dalam handphone kita namanya, kita bisa blasting, satu pasti, satu yang kedua kalau kita bisa informasikan secara singkat tentang apa namanya bisnis kita kepada community kita, mereka hanya say hello kepada kita, selamat siang, kita bisa menawarkan langsung rangkaian produk yang kita miliki. Tentu suatu hal yang sangat mau tidak mau, sekali lagi sih ya, saya sangat bisa memahami karena kami di Sarinah itu punya banyak sekali variasi mitra kerja tadinya UMKM yang betul sekali. Even untuk membuat list produknya di dalam Excel aja, Pak tolong dibuatin dong Pak. Ya memang itu situasi realnya ada yang seperti itu. Situasi seperti itu saudara kita masih ada yang seperti itu. Tapi saat ini kami mengedukasi mereka, teman-teman itu WA punya kan? Punya WA Pak. Nah, kalau punya WA itu minimal dioptimalkan, tidak hanya sekedar mengirim berita kepada teman, tetapi sekarang juga kita melakukan edukasi bisnis kita melalui WA gitu ya. Nah, ini salah satu tip and tricksnya yang mungkin sederhana dan ada dilakukan oleh UMKM yang tergabung di Sarinah kemarin. Karena kemarin misalnya kami merapikan Pak. Contoh yang kami lakukan di masa pandemi kemarin itu adalah jumlah UKM kita tercatat 1.200 Pak. Tetapi dari 1.200 itu sebenarnya hanya sepertiganya yang aktif melakukan transaksi, sehingga lain-lainnya kami sarankan untuk bergabung, sehingga yang mudah-mudahan yang wilayahnya berdekatan, sehingga dia mendapatkan benefit dengan bergabung, bisa sharing ekonominya gitu. Itu sih Pak Juanda yang kalau saya menurut saya yang konvensional seperti itu. Ya memang kadang UMKM ini berpikir bahwa untuk go online itu harus yang wah gitu ya, punya website, e-commerce dan lain-lain gitu. Padahal dengan sesimpel menggunakan go online ya Pak ya. Iya, betul. Sekarang itu kan gitu ya, orang-orang sekarang coba ibu-ibu rumah tangga juga dengan WA-nya itu udah jualan dia kan gitu ya, udah bisa jualan. Iya. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan menarik dari Pak Andri Anugran nih Pak ya. Banyaknya produsen yang saat ini menjual langsung ya, terutama misalnya kayak sekarang mereka buka official store di marketplace seperti itu. Apakah retail masih bisa berperan, Pak? Nah, ini challenging. Makasih Pak Andi ya, Pak Andi ini satu hal yang bagi pelaku retail tentu kalau saya berpendapat masih tetap Pak, masih tetap bisa ya. Karena contoh ya, setahu saya dalam industri global banyak produsen yang mengangkat jalur distribusi ini langsung ke customer. Ya, kita banyak brand-brand global yang melakukan hal yang serupa. Tetapi tetap dibutuhkan physical store ya untuk melayani customer karena perilaku kita ini kan banyak sekali sebagai manusia kita cenderung untuk bisa megang gitu ya. Seeing is believing. Kalau nggak di-touch barang itu karena nggak percaya gitu, apalagi barang-barang yang valuable ya. Itu rasanya tetap membutuhkan retail untuk bisa menjadi perpanjangan tangan dari produsen-produsen itu. Tapi kalau produk yang komoditas gitu ya, komoditi gitu ya, artinya yang umum commons mungkin bisa berkurang peran retail karena dari produsen bisa langsung kirim secara online gitu ya, secara tanpa melalui toko. Tapi kalau untuk valuable things ini rasanya sejauh ini
retail itu masih tetap dibutuhkan. Demikian sih Pak Andi. Betul, dan benar sekali Pak ya, ini juga kembali lagi, nggak mungkin produsen hanya mengandalkan satu channel aja. Ya, Artinya nggak mungkin mereka akan meng-cut retail dan nggak mungkin mereka akan meng-cut hal-hal lainnya hanya dengan mereka langsung distribusi ke end customer. yes. Apalagi mungkin dari beberapa industri gitu ya, itu ada yang Ya, dilarang untuk langsung ke konsumen ya Pak ya, kalau nggak salah ya. ya, betul, Jadi betul. ada beberapa industri itu yang harus melalui misalnya distributor besar dan segala macam, nggak Uh, boleh dia langsung ke end user End seperti user, itu. ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Arjo nih ya. Ya, Bagaimana sih Pak caranya memberi nilai tambah pada suatu produk sehingga dapat meningkatkan volume penjualan? Nah, mungkin tips dan triknya nih Pak, di Sarina melakukan apa Pak untuk meningkatkan volume penjualan seperti itu? ya. Terima kasih Pak Arjo. Ini karena kalau kami dari pengalaman kami mempromosikan produk-produk handicraft misalnya seperti itu ya. Yang tadi saya sudah sampaikan sedikit, clue-nya adalah produk-produk tradisional yang kita jual itu orang taunya di Sarinah itu beli batik gitu ya. Yang paling banyak itu di benak orang itu kalau mau beli batik datang ke Sarinah gitu ya. Segala batik ada di sana, dari yang harganya yang sangat murah sampai yang puluhan juta per piece-nya ada. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan value kepada produk yang kita pasarkan ini sehingga volumenya meningkat. Satu hal yang menarik, kami mengambil contoh yang cukup ekstrim ini. Kami berkolaborasi dengan LP ya, lembaga permasyarakatan, Ya, khususnya LP. dengan Kementerian Kumham gitu ya. Itu yang mengelola, ada hasil karya para tahanan ini kan. Tahanan ini dipamerkan apa dijual di Sarinah. Tadinya hampir setahun itu nggak ada respon ya, karena memang produknya kualitasnya kalau dikatakan rata-rata ke bawah gitu ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi, kami meminta berkolaborasi dengan Kumham, kita minta coba dibuatkan media komunikasinya melalui televisi, ada kita buatkan media visualnya begitu, kemudian kita kasih storytelling tentang produk itu, bagaimana produk itu dibuat, bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang ada di lapas itu membuat produk itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian produk itu juga dikemas dengan kemasan yang cukup menarik. Akibatnya produk itu menjadi favorit, Pak. Jujur aja, harganya menjadi meningkat. Contoh ya, yang ada dari, kalau nggak salah dari Sulawesi, daerah Sulawesi itu, dari lapas Sulawesi, itu ditaruh di Sarinah. Ada misalnya papan catur dari batang pohon kelapa itu, bayangkan batang pohon kelapa, orang bilang itu tempat duduk ada papan caturnya, itu harganya juga tidak murah gitu ya, kalau nggak salah hampir 6 juta nggak salah ya. Dan itu order jadi orang ngantri mendapatkan produk itu, khususnya orang asing ya, orang asing, karena mereka melihat, oh ini ada sesuatu produk yang bernilai. Ternyata di penjara itu orang diajarin seperti ini dan sebagainya, karena ada storytellingnya di sana. Itu salah satu. Jadi bagaimana produk itu menambah nilai, ada storytelling, ada mungkin packagingnya dibenahin gitu ya. Kemudian kita harus yang penting adaptif terhadap kebutuhan customer. Ada juga kalau produk-produk yang, karena di Sarinah kan tidak banyak makanan kecuali di food court gitu ya. Tapi ada beberapa yang kita jual berupa makanan. Kita waktu itu saya membuka gerai di salah satu lantai itu kan di lantai selain food court kita buat di lantai ground kita, satu kita tempat kumpul di sana. Nah, kami melihat punya makanan. Orang akhirnya memberikan masukan dengan selalu mendengar pendapat customer. Itu juga akan menambah nilai, tapi adaptif. Kemudian kita melakukan penyesuaian kualitas produk. Itu sih Pak Aryo, dari pengalaman kami, alhamdulillah beberapa beberapa vendor ataupun mitra kerja yang bergabung di Sarinah itu merasakan benefitnya. Karena kami merubah ambien juga, bagaimana cara penampilan penyajian produk itu juga akan menambah orang animo untuk bisa berbelanja. Kebersihan yang jelas ya, kalau namanya toko retail itu modern sekarang kan harus bersih lah ya, harus
jelas barangnya, tidak sinarnya tidak temaram dan sebagainya, tapi kemasannya juga menjamin barang itu aman dan sebagainya. Itu hal yang akan memberikan orang kepercayaan untuk membeli produk yang kita jual. Demikian sih Ya. pengalamannya. Terima kasih. Betul sekali Pak ya. Bungkusnya juga nggak asal-asalan ya Pak ya, karena orang kan Ya, yang dilihat awal tuh kan adalah kemasannya Pak ya, kemasannya. kemasannya, ceritanya, emosionalnya itu yang Ya, dilihat di awal gitu ya. betul sekali. Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi ya? Kita kasih kesempatan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kalau masih ada, silakan ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya mungkin Pak kita Aryo itu bisa kelihatannya. kenapa? Pak Aryo tadi mau bicara ya, Pak Aryo ya? Pak Arjo Iya, ada jadi mau diskusi? pertanyaan yang berikutnya tentang sekarang kan mall sudah dibuka, Oh tapi ya, apakah itu bisa menjamin bahwa penjualan offline ini lewat mall ini bisa bersaing dengan online, terutama nanti kalau sudah ada kewajiban untuk tes PCR untuk masuk ke pasar atau ke mall, bahkan nanti katanya mau juga diwajibkan untuk yang naik MRT, angkutan umum dan segala macam. Apakah dengan hal-hal seperti ini apa masih masuk akal kalau penjualan di mall, dan kalau masuk akal apakah bisa bersaing dengan penjualan secara online? Ya, tadi itu oh ya, udah dijawab sih Pak sebenarnya. udah. Ya, Tadi sudah saya jelaskan sedikit Pak Arjo, itu udah saya jawab tadi. Kalau di mall pasti Pak. Saya sih lihat sekarang kalau yang namanya perilaku kita, customer kita Pak, dari survei yang kami melakukan secara periodik Pak di Sarinah selama pandemi pun, mereka selalu berharap Pak kapan buka gitu ya. Itu terjadi Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu kapan kita butuh produk tertentu. Ini adalah faktanya, karena memang hobi kita itu kan belanja, satu. Yang kedua, kalau belanja bisa milih-milih maunya orang kita. Tidak laki tidak perempuan, sebenarnya perilaku kita hampir sama gitu ya. Kita misalnya kalau mau beli baju batik gitu, kalau melihat di gambar, apalagi kalau gambarnya kualitasnya kurang bagus, biasanya juga tidak interest untuk membeli gitu ya. Tapi kalau datang ke toko, kita bisa membanding-bandingkan antara satu supplier dengan supplier yang lainnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cepat. Itu sih Pak. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau saya bilang retail di mall itu pasti akan mulai tumbuh lagi sekarang. Memang kewajiban-kewajiban prokes ini memang harus terus dievaluasi. Saya yakin kita sekarang di medsos, kalau Bapak lihat kan banyak sekali lagi ada diskusi ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Karena bagaimanapun ekonomi ini harus bergerak, dan saya sangat sependapat kalau orang mengatakan yang penting sekarang setiap orang itu bisa menjaga dirinya untuk tetap sehat. Dan ini yang kita harus lakukan dari sebagai individu masing-masing. Gitu sih Pak. Makasih. Betul. Dan satu lagi Pertanyaan saya tambahin Pak. sebenarnya tentang pegawainya Pak. Jadi kan selama ini yang baru dibahas kan dari sisi pengusahanya, tapi bagaimana dengan sisi dari kacamata pegawai? Kalau misalkan tadi disebut bahwa menutup toko misalkan, itu berarti kan pegawainya nanti kan tidak punya pekerjaan, atau kalau penjualan secara online jadi jumlah pegawai dikurangi dan sebagainya, dan mereka itu di trainingnya sebagai pegawai bukan sebagai pengusaha. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, itu kan agak sulit. Di satu sisi kita juga memikirkan cash flow, tapi di sisi lain kita juga punya rasa kemanusiaan gitu. Itu gimana Pak solusinya? Ya. Aduh, makasih Pak. Ini Pak Aryo, ini memang di awal-awal pandemi ini pergulatan tidak hanya secara ekonomis tapi batin, Pak. Jujur aja. Kita harus kalau filosofinya orang tua, kalau saya tidak salah, kita ini kan ibarat pengusaha ini juga kita seperti memelihara angsa bertelur emas gitu kan ya. Kalau seperti itu ibarat saya sering kepada teman-teman. Artinya gini, kita itu mau melihara angsanya bisa bertelur terus buat kita. Maka tidak mungkin kalau kita di saat kita kelaparan sekarang, kita rogoh perutnya, kita keluarkan isi telurnya semua, akhirnya angsanya mati kan gitu ya. Nah, ibarat ini saya coba ambil ke dalam kondisi pandemi ini, di mana kami memang mengambil keputusan memang tidak bisa sekaligus gitu Pak, bertahap Pak. Kalau misalnya dampak pandemi pertama kita tidak merumahkan orang, tetapi melakukan shifting Pak. Kita gilir pegawai itu masuknya dengan tetap memberikan remunerasi yang normal tadinya. Untuk 1 kuartal pertama kita evaluasi
Kemudian karena memang kondisi semakin memburuk, pada waktu itu kita melakukan memang kebijakan mulai merumahkan hal-hal yang sangat-sangat tidak prioritas. Itu kita membuat skala prioritas semua dari toko kita, dari produk kita dan seterusnya. Kita coba analisis mana yang paling tidak priority, itu kita rumahkan, tapi tetap kita beri pendapatan orang itu 50%. Kemudian terakhir memang langkah berikutnya kondisi makin memburuk, kita memang akhirnya merumahkan, tadi saya katakan ada hampir 50% dari karyawan, dan tetap tapi memberikan remunerasi kepada mereka minimal rata-rata 40% ya, 30-40%. Ini hal-hal yang kita lakukan secara bertahap, Pak. Memang kita inginnya itu tetap mempekerjakan karyawan semua, juga pelaku seni bisa tetap berjualan, tetapi kondisinya kan tidak mungkin perusahaan membiayai semua itu tanpa ada cash in dari penjualan yang kita lakukan. Demikian sih Pak, terima kasih. Ya. Dan untuk menjawab yang tadi Pak Arjo juga, tetap usaha retail offline itu pasti tetap menjadi primadona, Pak. Apalagi ketika sudah dilonggarin ya. Kemarin aja kita liburan tuh kayak orang baru keluar dari itu langsung semua tempat liburan penuh, Pak, ya. Semua tempat liburan penuh, semua tempat restoran penuh dan segala macam. Jadi kita sudah terlalu lama dikekang, akhirnya begitu dilepas liar semua, Pak. Mall-mall rame lagi, tempat wisata rame lagi dan segala macam. Itu nggak bisa dibendung. Itu memang udah human nature ya. Mereka ingin nature kita ya. Itu pengen merasakan sensasinya gitu ya. Nggak mungkin di depan handphone melulu, lama-lama kan bosen ya kayak gitu. Ya, gitu. Betul sekali. Oke. Nah, ini kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, ya saya mengundang teman-teman untuk yuk kita buka mic-nya, ya kita buka kameranya, dan sama-sama kita ucapkan terima kasih Pak Ngurah atas sharing-nya yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih, saya undang teman-teman untuk open mic dan kita ucapkan sama-sama. Oke. Makasih Pak semua Pak, saya juga terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Saya belajar banyak juga malam ini. Siap. Oke ya. Nah teman-teman, dengan demikian ya maka acara pada malam hari ini ILC sudah selesai dan kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama dan menggunakan link yang sama teman-teman ya. Dan minggu depan kita akan belajar, ini juga nggak kalah menariknya teman-teman. Saya umumkan dulu sebentar sebelum saya tutup acaranya. Oke, jadi minggu depan teman-teman kita akan belajar bagaimana mencari cuan ya. Kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan profit yang konsisten dari saham Amerika tanpa robot-robotan ya. Karena kita tahu kemarin robot-robotan banyak sekali scam dan segala macam, dan kita minggu depan akan belajar benar-benar technical dan fundamentalnya seperti apa tanpa robot-robotan. Jadi kita nggak invest asal taruh duit habis itu scam teman-teman. Jadi Anda nggak di-scam sama orang ya, dan kita tetap menggunakan link yang sama ya, Jadi minggu depan langsung aja klik ya link yang teman-teman gunakan untuk bergabung pada acara malam hari ini. Ya, dan thank you semua atas waktunya pada malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan, dan sekali lagi terima kasih Pak Ngurah atas sharing-nya yang sangat luar biasa. Oke, bye-bye teman-teman. Bye, malam. Malam. Malam, selamat istirahat Bapak-bapak semua. Selamat istirahat. Thank you ya, saya end all ya. Bye-bye.